معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم سرور ويوم المور، أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله، واسمعوا أجاركم الله، وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kullama labba mulabbin wa kabbar. Allahu Akbar kullama tafa bil baitil atiq ta'ifun wa kabbar. Allahu Akbar kullama dhahha mudahhin wa kabbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila. Alhamdulillahil mubdi'il mu'id alladhi manna 'alaina bihadzal 'id, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa habibuhu man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwah, fa innahu subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Setiap tahun kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenang dan mengabadikan keteladanan seorang nabi yang diberi nama dengan Ibrahim alaihissalam. Manasik haji, menyembelih kurban, berkhitan, dan sederet syariat yang lain diabadikan dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Ibrahim. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianjurkan untuk terus mengikuti jejak-jejak keteladanan, langkah-langkah kebaikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahil ayah. Allah Subhanahu wa taala bahkan menegaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan wahyu, ajaran dan perintah seperti yang dijelaskan di dalam surah An-Nahl ayat 123. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bukan itu saja, Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan kepada kita seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Ali Imran ayat 95. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kehebatan dan kebesaran Nabi Ibrahim bahkan Allah tegaskan dia sebagai imam untuk seluruh manusia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 124 Allah menegaskan, wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati.
qala la yanalu ahdidz zalimin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi Ibrahim adalah satu nama besar di antara sekian nama-nama besar yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ibrahim adalah seorang nabi dan rasul yang istimewa. Keistimewaannya membuat beliau menjadi satu di antara 5 nama para nabi dan rasul yang digelari dengan ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi. Nama beliau diakui bukan hanya oleh kita para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi oleh seluruh agama, seluruh pengikut agama samawi. Mereka mengakui bahwa Nabi Ibrahim adalah nabi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan dan mengabadikan nama Nabi Ibrahim dalam setiap salat dan tasyahud kita. Allah Subhanahu wa taala atau Islam mengajarkan kepada kita untuk membaca salawat Ibrahimiyah, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Jika kita mencoba mencari, menyusuri rahasia di balik kebesaran dan kemuliaan Nabi Ibrahim, maka kita akan dapati 5 pelajaran yang membuat beliau menjadi manusia besar, menjadi tokoh besar yang namanya kekal dan abadi selama matahari berputar dan jagat raya masih ditinggali oleh makhluk manusia. Maka nama Nabi Ibrahim akan terus disebut-sebut dan diabadikan. Yang pertama, hubbul ilmi wasyaghaf ilal ma'rifah. Karakter sifat yang membuat Nabi Ibrahim menjadi manusia yang istimewa adalah kecintaannya terhadap ilmu dan kehausannya akan ilmu pengetahuan. Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat cerdik, cerdas dan berani. Salah satunya Nabi Ibrahim tidak pernah puas dengan ilmu pengetahuan. Di dalam surah Al-Baqarah bahkan Nabi Ibrahim dikisahkan bertanya tentang sesuatu yang mungkin tidak pernah ditanyakan oleh banyak orang. Nabi Ibrahim dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Tuhan, perlihatkan, aku ingin melihat langsung dengan mata. Aku ingin tahu bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai bertanya, qala awalam tu'min. Ibrahim, apakah kamu tidak beriman bahwa saya bisa menghidupkan yang mati? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya beriman ya Allah, tapi saya ingin iman saya berdasarkan ilmu pengetahuan sehingga hati saya betul-betul nyaman, sejuk, yakin, tak tergoyahkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, baik Ibrahim, fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika summa ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Baik Ibrahim, ambillah 4 ekor burung, sembelih, ya. Patah-patahkan, hancurkan tubuhnya dan pisahkan di berbagai tempat dan gunung. Maka aku ingin perlihatkan kepadamu bagaimana aku menghidupkan yang sudah mati. Kecintaan terhadap ilmu dan kehausan terhadap pengetahuan, Allah Subhanahu wa taala pun telah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Thaha ayat 114, fata'alallahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Bayangkan orang sehebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk berdoa wa qur rabbi zidni ilma. Karena memang ilmu pengetahuan akan mengangkat derajat seseorang, yang akan membuat menjadi orang baik, yang akan membuat menjadi orang hebat, yang akan membuat menjadi layak menjadi seorang pemimpin yang ditinggikan. Seperti Allah tegaskan di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dengan ilmu, para malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabi Adam dan manusia untuk menjadi khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dengan ilmu anak kecil bisa menjadi terhormat di hadapan orang-orang besar.
Lihat seorang anak kecil yang bernama Abdullah bin Abbas, seseorang yang sering dikatakan turjumanul Quran. Dia adalah penterjemah dan orang yang paling tahu tentang isi Al-Quran. Padahal di sekelilingnya ada sahabat-sahabat senior sekelas Abu Bakar, sekelas Umar, sekelas Utsman, sekelas Ali. Tapi Rasulullah SAW memberikan gelar kehormatan kepada anak belasan tahun yang bernama Abdullah bin Abbas. Anak yatim papa bisa menjadi orang terhormat sepanjang masa. Lihat Imam Syafi'i yang ketika kecil hanya sekedar untuk membeli kertas, untuk menuliskan hadis-hadis yang dia dengar, ilmu kaidah-kaidah yang dia dengar dari guru-guru dan para ulama di zaman itu. Dia tidak mampu karena tidak punya apa-apa, karena sejak kecil sudah ditinggal ayahnya. Tapi sampai hari ini dan sampai hari kiamat, nama Imam Syafi'i akan disebut-sebut, dihormati, dimuliakan dan dibanggakan. Di Indonesia kita mengenal sosok-sosok yang hebat seperti Habibie rahimahullah, Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan dan para pejuang lainnya. Semua itu namanya menjulang tinggi, masyhur ke seantero jagat Indonesia, bukan karena harta, bukan karena jabatannya, tapi karena ilmu dan pengetahuannya. Maka seorang syair mengatakan, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi. Belajarlah, sesungguhnya ilmu akan menjadi hiasan bagi para pemiliknya, akan menjadi keunggulan, akan menjadi pujian, dan akan menjadi penghormatan. Sebaliknya Imam Syafi'i mengatakan, wa man lam yadhuq dhulla ta'allumi sa'atan tajarra dhullal jahli tula hayatihi. Orang yang tidak siap mengenyam pahitnya belajar, lelahnya belajar, maka dia akan menelan lelah dan pahitnya menjadi orang bodoh. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Jika waktu muda kita, waktu masa muda kita tidak dipakai untuk belajar mendalami ilmu pengetahuan, maka Imam Syafi'i mengatakan, maka bertakbirlah, artinya anak muda itu sudah mati. Maka siapapun di antara kita, jika kita mengenang dan meniru Nabi Ibrahim, berapapun usia kita, maka belajarlah terus, karena sesungguhnya belajar tidak mengenal waktu dan tidak mengenal usia. Bukankah Imam Abu Hanifah baru belajar ketika dia sudah tua? Maka Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya yang sering kita dengar, Thalabul ilmu faridatun utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sejak kita ada dalam buayan, artinya selama masih ada hayat di kandung badan. Tidak ada kalimat istirahat. Istirahat kita ketika kita sudah masuk di liang lahat. Yang kedua, keteladanan yang perlu kita tiru dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kecerdikan dan keberaniannya di dalam kebenaran. Bagaimana tidak Nabi Ibrahim ketika menghadapi sebuah bangsa yang menyembah berhala, Nabi Ibrahim berani menghancurkan seluruh berhala itu dan disisakan berhala yang paling besar. Kapak alat merusak berhala itu Ibrahim gantungkan di pundak berhala yang paling besar. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim. Keberanian dan kejeniusan Nabi Ibrahim dalam memberikan alasan membuat orang-orang musyrik di zamannya tidak bisa berbicara. Inilah yang diperlukan di generasi bangsa ini, memerlukan orang-orang cerdas dan berani menyampaikan kebenaran. Dulu di zaman sejarah para sahabat, ada seorang anak muda yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasulullah SAW mau dibunuh, maka dia berani menggantikan tubuh Rasulullah SAW untuk tidur di tempat Rasulullah SAW, dan risikonya adalah dibunuh mati oleh Al-Gojo Quraisy yang siap membunuh Rasulullah SAW. Bahkan dia berani duel dengan Amr bin Abdi Wud di perang Khandaq untuk duel dan berantem secara langsung. Ini menunjukkan keberanian dan kepeloporan dan kepahlawanan Sayyidina Abi Thalib. Ada juga Abu Dujanah yang berani mengambil pedang Rasulullah SAW dan menerobos ke barisan musuh, tak peduli. Ada juga Talhah bin Abdullah yang digelari syahid yang berjalan di muka bumi. Jari-jarinya habis dihempas pedang-pedang dalam perang Uhud. Maka Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin melihat syahid
tetapi masih berjalan di muka bumi. Lihatlah Tolha. Di masa modern ada Umar Mukhtar, seorang guru yang tidak punya apa-apa, tidak punya senjata apa-apa, tapi mampu dan berani mengobarkan dan menyatakan perang dengan penjajah Italia yang dipersenjatai dengan pasukan dan senjata yang sangat lengkap. Ada ungkapannya yang sangat terkenal, andai tank baja dan senjata-senjata Italia bisa mematahkan pedangku, tapi ketahuilah, kebatilan dan kesalahan tidak akan mampu mengalahkan kebenaran. Yang ketiga yang harus kita teladani dari keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kemantapan dan keistiqomahannya. Nabi Ibrahim tidak pernah goyah dalam perjuangan kebaikan. Ketika sudah divonis untuk dibunuh mati dengan dibakar dengan kobaran api yang sangat besar, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka memutuskan untuk membakar Nabi Ibrahim, namun Nabi Ibrahim sama sekali tidak berubah. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya dalam firman-Nya ayat 69 surah Al-Anbiya, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dalam sejarah para sahabat ada banyak sahabat yang mampu, mantap dan istiqomah dalam memegang kebenaran. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Huzafah. Ketika peperangan di masa Umar bin Khattab, beliau tertawan oleh pasukan Romawi. Kemudian beliau ditawari dengan tawaran-tawaran harta, asal Abdullah bin Huzafah mau pindah agama. Kemudian Abdullah bin Huzafah mengatakan, wahai Raja Romawi, andai kau serahkan seluruh kerajaan hartamu agar aku meninggalkan agama Muhammad, maka aku tak akan pernah pindah walaupun hanya sekejap mata. Beliau diancam untuk dibunuh secara disalib asal beliau pindah agama, tapi beliau tetap tidak menyerah. Sampai akhirnya disiapkan periuk diisi dengan air yang panas dan dididihkan. Kemudian beliau diancam. Kata para pasukan Romawi, wahai Abdullah bin Huzafah, lihat air ini sangat mendidih dan tubuhmu akan dimasukkan ke air yang panas kalau kau tidak masuk agama Kristen. Abdullah bin Huzafah tetap menolak dan akhirnya Raja Romawi menyerah. Kata Raja Romawi, wahai Abdullah bin Huzafah, asal kau mau mencium kepala saya, maka engkau dan seluruh tawanan umat Islam akan saya bebaskan. Dan Abdullah bin Huzafah kemudian mencium kepalanya Raja Romawi, dan sehingga kata Umar bin Khattab, sesungguhnya seluruh umat Islam berhak mencium keningnya Abdullah bin Huzafah karena dia telah merelakan itu untuk membebaskan ratusan atau puluhan tawanan yang ditawan oleh pasukan Romawi. Ada Mus'ab bin Umair yang ketika dipaksa untuk pindah agama, beliau mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, andai engkau punya nyawa 100 nyawa dan nyawamu keluar satu persatu untuk memaksaku pindah agama dari agama Muhammad, maka aku merelakan nyawamu keluar satu persatu sampai habis. Ada keluarga Imar bin Yasir, ada Imar, ada Yasir, ada Sumayyah, ada Bilal, dan sederet para sahabat dan para sahabiah yang tetap mantap istiqomah dalam perjuangan kebaikan. Maka tidak boleh ada yang mundur, tidak boleh ada yang cengeng, tidak boleh ada yang mudah menyerah dalam memperjuangkan kebaikan, karena itu bukan karakter Nabi Ibrahim yang kita peringati setiap tahun. Yang keempat, at-tadhiyatu wal jihad, rela berkorban dan perjuangannya. Bagaimana tidak bisa diukur kehebatan perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim. Beliau rela mengorbankan anaknya ketika itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbayang seorang anak yang disayang dan yang sudah ditunggu-tunggu bertahun-tahun kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih seperti yang dijelaskan di dalam surah As-Saffat ayat 102, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka al-ayat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun.
Di dalam kisah para sahabat ada seorang sahabat yang disebut dengan Abu Yahya. Beliau bernama Suhaib Ar-Rumi yang rela menukarkan seluruh hartanya dikorbankan asal beliau dilepaskan untuk bisa bebas mengikuti Rasulullah SAW untuk hijrah ke Makkah, ke Madinah. Maka untuk itu, ketika kita meneladani keteladanan Nabi Ibrahim, maka kita harus rela mengorbankan semua yang kita miliki. Waktu, tenaga, usia, harta, bahkan nyawa yang kita miliki untuk mencapai cita-cita dan kemuliaan dan perjuangan di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, keteladanan yang ditorehkan oleh Nabi Ibrahim yang harus kita teladani dalam kehidupan kita sepanjang masa adalah al-i'timadu 'alallahi wa tawakkulu 'alaihi. Adalah bersandar, bergantung dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuktikan dengan sederetan doa dan keberserahan Nabi Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Baqarah, Allah mengisahkan doa Nabi Ibrahim, wa idh qala Ibrahimu Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas tsamarat. Al-ayah, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Al-ayah, Rabbana wab'ats fihim, dan seterusnya. Di dalam surah Ibrahim juga Nabi Ibrahim berdoa diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Al-ayat. Hadirin jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 5 hal yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik kita sebagai santri, sebagai guru, sebagai siapapun kita, maka kita harus terus belajar. Cerdik dan pemberani, mantap dan tak pernah goyah, rela berkorban demi perjuangan dan selalu bergantung hanya kepada Allah. Hubbul ma'rifah, az-zaka'u was-syaja'ah, ats-tsabatu wal musabarah, at-tadhiyatu wat tawakkul 'ala Allah. Maka ketika kita bisa mendapatkan dan melakukan 5 hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dalam surah As-Saffat bahwa keabadian nama baik, kedudukan yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya akan diberikan kepada Nabi Ibrahim, tapi akan diberikan kepada setiap orang yang meniru Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna kadzalika najzil muhsinin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Dan sesungguhnya kami, seperti kami memberikan balasan kepada Ibrahim, maka kami juga akan memberikan balasan kepada setiap yang berperilaku seperti Ibrahim. Balasan atas orang-orang yang mempunyai ilmu dan karakter di atas akan terus berlaku seperti yang Allah tegaskan dalam surah Al-Ahzab, sunnatullahi fil ladzina khalau min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila. Itu sudah menjadi sunnatullah, itu sudah menjadi hukum Allah. Siapa yang berperilaku seperti Ibrahim, cinta ilmu pengetahuan, rela berkorban, istiqomah, sabar, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka balasannya akan seperti balasan Nabi Ibrahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi alladzi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi'afwihi tughfarudz dzunub was sayyi'at wa bikaramihi tuqbalul 'ataya wal qurbat wa bilutfihi tustarul 'uyub waz zallat. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa ata wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitab الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف
فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن صحابته أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك أعداءك أعداء الدين اللهم إني أسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك اللهم إني أعوذ بك من الهدم والتردي والهرم والغم والغرق والحرق رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.